NU yang terkenal, benteng ahli sunnah wal jamaah, ternyata belum mempunyai definisi ahli sunnah yang benar. Definisi kan ilmu logika harus cakupannya jelas, batanya jelas. Ini enggak. Ahli sunnah wal jamaah adalah madhab yang mengikuti salah satu madhab dua Asy'ariyah atau Maturidi dalam akidah, salah satu madhab 4 dalam fikih, salah satu madhab Ghazali atau Junaid dalam tasawuf. Ini gimana sih? Definisi madhab, pakainya madhab. Benar gak ini? Benar gak Pak Rohmin? Ahlu Sunnah Jamaah adalah madhab yang mengikuti madhab. Gimana sih? Ahlu Sunnah Jamaah adalah madhab yang mengikuti salah satu madhab. Masa begitu definisi? Itu satu. Yang kedua, jadi gak jelas jamik maniknya kalau ilmu mantik. Gak jelas cakupan dan batasannya. Yang kedua, akan terdapat kesulitan yang sangat luar biasa, blunder. Ada ulama besar, fikihnya madhab Maliki, bukan hanya madhab, qadhi Maliki, malah beliau hakim madhab Malik, tapi akidahnya Aristoteles. Gak ikut Asy'ari, ikut Maturidi. Ahlussunnah bukan itu. Siapa? Ibnu Rushd. Qadhi Maliki. Jadi fikihnya Ahlussunnah, tapi akidahnya yang ikut Asy'ari, ikut Maturidi. Aristoteles tulen dia. Ada lagi, Qadhi Ahmad Abdul Jabbar, madhab Syafi'i, tapi akidahnya Mu'tazilah. Dia mengarang tulis Mu'tazilah, tentang Mu'tazilah 20 jilid, namanya Al-Mughni. Ahlussunnah bukan itu. Fikihnya Syafi'i, tapi akidahnya Mu'tazilah. Walhasil, jadi itu dua. Yang ketiga, apakah sebelum Asy'ari ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah? Ada hadis mengatakan nanti umatku akan pecah menjadi 73. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa itu yang satu itu? Ma'ana ali washabi, yang sesuai dengan aku dan sahabat-sahabatku. Siapa yang berani mengangkat tangan? Saya yang sesuai dengan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ayo, siapa yang berani? Pakainya paling prosentasi. Mu'tazilah sekian persen sesuai dengan Nabi Muhammad. Asy'ari pun sekian persen sesuai dengan Nabi Muhammad. Nggak ada 100%. Siapa yang berani mengangkat 100%? Jadi blunder di situ. Kalau definisinya seperti itu. Oleh karena itu saya dulu punya ide ingin mendefine Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak diterima oleh para kiai, malah disuruh istighfar, malah disuruh syahadat malah. Terutama oleh Kiai Baidowi Lasem, saya disuruh syahadat lagi, masya Allah. Walhasil sampai sekarang, Ahlussunnah Jamaah belum punya definisi sampai sekarang. Walaupun sudah menjadi identik dengan NU, tapi belum punya definisi yang sebenarnya. Ketika saya baru menginjakkan kaki pulang dari Mekah Al-Mukarramah, tiba di Indonesia persisnya tanggal 8 Agustus 1994, setelah 13 tahun 8 bulan saya di Mekah dari S1 sampai S3, ternyata kesan saya menghadapi sesuatu yang sangat-sangat kompleks yang berada di Indonesia, terutama bagi umat Islam, wabil khusus bagi warga Nahdliyin. Sini ringkasnya, pemahaman Islam terutama di bidang hadarah, tsaqafah, boleh dibilang sangat nol. Islam hanya dipahami sebagai akidah wa syariah faqat. Hanya only syariah dan akidah. Tidak pernah bicara Islam dari sisi tsaqafah dan hadarah. Tsaqafah adalah capaian-capaian culture, hadarah capaian-capaian welfare, gak pernah disinggung oleh beberapa ulama-ulama atau kiai-kiai pesantren. Pertama, masalah yang paling dihadapi, yang paling menantang adalah Islam itu sendiri yang diwarisi oleh atau dari para luhur memang belum sempurna. Islam yang masih belum dipahami secara utuh, belum dipahami secara hadaratan wa tarikhiyan wa thaqafiyan, baru dipahami secara rukun iman dan rukun Islam saja. Itu pun secara ringkas seperti itu. Belum lagi mereka tidak memahami mengapa Nabi Muhammad diutus oleh Allah di abad
keberapa? Ke-6 ya, ke-6 Milad Masihi, di mana abad itu abad ke-8 yang sangat luar biasa. Romawi di sebelah barat, walaupun sudah punya agama, mohon maaf Romo Beni, Katolik, tapi mereka kezaliman yang luar biasa. Paling mereka hobi mengadakan acara gladiator, ditonton oleh para pembesar negara dan para pembesar agama. Kalau sudah ada salah satu manusia yang terkapar pada pertandingan gladiator itu, semuanya bertepuk tangan, berarti pesta sukses. Ini jahiliyah Romawi. Begitu pula sebenarnya agama Katolik nggak ada kaitannya dengan gladiator, hanya kebetulan Romawi agamanya Katolik. Begitu pula di sebelah timur Persia, perbudakan, kezaliman yang sangat merajalela yang dilakukan oleh pejabat atau penguasa di Persia. Kalau yang salah orang kecil pasti dihukum seberat-beratnya, bisa dibuang ke jurang, dimasukkan ke drum, dipaku dari luar. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu punya kenalan istana, aman-aman saja. Persi ini, saya dari Persi ini. Betul. Gak usah orang istananya, yang punya kenalan saja. Punya kenalan dekat istana, aman itu. Ini kejahiliyah Persia. Di tengah-tengah antara Romawi dan Persia, Arab sangat sempurna jahiliyahnya. Tidak mengenal agama, tidak mengenal pendidikan, peradaban, tidak mengenal budaya, akhlak. Dhalalim mubin dan ummiyin, buta huruf dan sangat sesat dalam beragama. Itu Arab. Disitulah Allah mengambil hikmahnya. Sudah saatnya diturunkan, diutus seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan hanya membangun akidah dan syariah, tapi juga membawa thaqafah dan hadarah. Kesimpulannya, laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Kita buktikan. Setelah Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah mendapatkan tantangan yang sangat kejam, terpaksa beliau dan para sahabat-sahabat hijrah ke kota Yathrib. Mengapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota itu seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh, cicitnya Nabi Nuh. Nabi masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang plural, majmuk, bineka. Ada umat Islam pendatang muhajirin, ada umat Islam pribumi Ansor, ada non muslim Yahudi 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan ada musyrikin paganis sedikit, ada Kristen sedikit dari Najran. Nabi segera mengambil keputusan, Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy, Muslim dari Quraisy, wal muslimuna min Yathrib, Muslim dari Yathrib, wal Yahud dan Yahudi, wa man tabi'ahum wa liqabim wa jahada ma'hum. Asalkan satu tujuan, satu visi misi, satu cita-cita. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya mereka adalah satu umat. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah mencoba dan berhasil membangun satu umat yang dibangun di atas konstitusi kesamaan cita-cita, konstitusi budaya, konstitusi peradaban, bukan konstitusi agama dan bukan konstitusi etnik. Maka Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarkan negara Islam dan tidak pernah mendeklarkan negara Arab. Mohon maaf kalau boleh minta air. Suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan seorang Yahudi di pasar. Sahabat nempeleng, tidak bermaksud membunuh, ternyata mati orang Yahudi itu. Rupanya pukulannya keras rupanya. Maka Nabi marah besar dengan statement yang sangat keras, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu yaumal qiyamah falam yashumma rihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan mencium bau surga. Ini sahih hadis ini dan semua kitab tarikh menceritakan semuanya ini.
Ketika suatu hari ada pencuri perempuan ditangkap oleh Usama bin Zaid bin Harithah, bukan Usama bin Laden, bukan, Usama bin Zaid bin Harithah. Lapor, ya Rasulullah, ada maling, ternyata perempuan malingnya. Dan putri dari sahabat Utsman bin Mad'un, tokoh sahabat juga. Jadi gimana? Dilepas saja ya. Menjaga nama baik bapaknya lah. Nabi marah dengan mengatakan, wallahi ya Usama, lau sarqat Fatimah binti laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya maling yang kamu tangkap itu Fatimah anakku, bawa sini, saya yang akan melaksanakan potong tangan. Ini berarti Nabi Muhammad betul-betul konsekuen dengan ingin membangun peradaban dan thaqafah dan hadarah. Maka namanya negara Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Negara Madinah yang berhasil membangun thaqafah dan berhasil membangun hadarah. Nah, yang terkenal Nabi setiap khutbah Jumat, pasti khutbah yang kedua mengatakan begini, wala udwana illa 'alal zalimin. Di sini juga sering ditiru oleh khutbah di sini, tapi saya yakin enggak ngerti artinya itu. Saya yakin enggak ngerti artinya itu. Itu artinya wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada siapa yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, beda suku, beda madhab, beda pandangan pendapat, beda pilihan pilpres. Tidak boleh. Satu saja yang boleh permusuhan, bahkan harus kita musuhi adalah siapapun zalimin yang melanggar hukum. Sudah, itu selesai, kita ringkas saja. Nah, setelah itu saya berpindah ke Aswaja. NU yang terkenal, benteng Ahlussunnah wal Jamaah, ternyata belum mempunyai definisi Ahlussunnah yang benar. Definisi kan ilmu logika harus cakupannya jelas, batanya jelas. Ini enggak. Ahlussunnah wal Jamaah adalah madhab yang mengikuti salah satu madhab dua Asy'ariyah atau Maturidi dalam akidah, salah satu madhab 4 dalam fikih, salah satu madhab Ghazali atau Junaid dalam tasawuf. Ini gimana sih? Definisi madhab, pakainya madhab. Benar gak ini? Benar gak Pak Rahmin? Ahlussunnah wal Jamaah adalah madhab yang mengikuti madhab. Gimana sih? Ahlussunnah wal Jamaah adalah madhab yang mengikuti salah satu madhab. Masa begitu definisi? Itu satu. Yang kedua, jadi nggak jelas jami' maneknya kalau ilmu mantik. Nggak jelas cakupan dan batasannya. Yang kedua, akan terdapat kesulitan yang sangat luar biasa, blunder. Ada ulama besar, fikihnya madhab Maliki, bukan hanya madhab, qadhi Maliki, malah beliau hakim madhab Malik, tapi akidahnya Aristoteles. Gak ikut Asy'ari, ikut Maturidi. Ahlussunnah bukan itu. Ahlussunnah bukan itu. Siapa? Ibnu Rushd. Ibnu Rushd qadhi Maliki. Jadi fikihnya Ahlussunnah, fikihnya, tapi akidahnya yang ikut Asy'ari, ikut Maturidi. Aristoteles tulen dia. Ada lagi Qadhi Ahmad Abdul Jabbar, madhab Syafi'i, tapi akidahnya Mu'tazilah. Dia mengarang tulis Mu'tazilah, tentang Mu'tazilah 20 jilid, namanya Al-Mughni. Ahlussunnah bukan itu. Fikihnya Syafi'i, tapi akidahnya Mu'tazilah. Walhasil, jadi itu dua. Yang ketiga, apakah sebelum Asy'ari ada Ahlussunnah wal Jamaah? Ada hadis mengatakan nanti umatku akan pecah menjadi 73, semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa itu yang satu itu? Ma'ana ali washabi, yang sesuai dengan aku dan sahabat-sahabatku. Siapa yang berani mengangkat tangan? Saya yang sesuai dengan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ayo, siapa yang berani? Siapa yang berani? Pakainya paling prosentasi. Mu'tazilah sekian persen sesuai dengan Nabi Muhammad. Asy'ari pun sekian persen sesuai dengan Nabi Muhammad. Nggak ada 100%. Siapa yang berani mengangkat 100%? Jadi blunder di situ. Kalau definisinya seperti itu. Oleh karena itu saya dulu punya ide ingin mendefine Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak diterima oleh para kiai, malah disuruh istighfar, malah disuruh syahadat malah. Terutama oleh Kiai Baidowi Lasem, saya disuruh syahadat lagi, masya Allah. Walhasil sampai sekarang, jadi sampai sekarang Ahlussunnah wal Jamaah belum punya definisi sampai sekarang. Walaupun sudah menjadi identik dengan NU, tapi belum punya definisi yang sebenarnya. Itu satu. Yang ketiga, masalah pesantren. Nah ini loncat-loncat saja lah. Pesantren merupakan kata yang sangat terkenal jauh sebelum Islam datang. Sudah dikenal di masyarakat Nusantara sini. Kata-kata santri atau cantrik
atau syastri. Cantrik artinya orang yang alim kitab suci. Syastri artinya orang yang hafal kitab suci. Kalau santri sebaiknya dari bahasa Inggris Pak Fakhri. Sun matahari, tri 3. Luar biasa kan? Jadi sun itu matahari merupakan titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi di siang hari. Matahari adalah sumber energi tanpa batas ila yaumil qiyamah. Maka 3 matahari, Islam, iman, ihsan merupakan energi ila yaumil qiyamah. Asalkan dipahami dengan benar. Itulah santri. Dengan kehidupan pesantren yang sangat sederhana, penuh persaudaraan, egaliter, taat pada kiai, disiplin pada kiai, luar biasa di pesantren. Waktu saya pesantren di Krapyak, Kiai Ali Maksum itu punya perpustakaan besar segini barangkali. Bagus-bagus kitabnya, saya juga ingin. Tapi ada tulisan, pakai tulisan tangan beliau, dengan tulisan Arab tapi bahasa Jawa. Oleh diwoco, haram digowo. Itu enggak ada santri berani bawa kitabnya itu. Hanya tulisan kok, bukan ada CCTV atau ada pengawas, enggak ada. Hanya ada tulisan beliau itu. Oleh diwoco, haram digowo. Kita ini semua, saya, Pak Masdar, Pak Ali Asad almarhum, baca kitab enggak berani bawa pulang. Takut dari tulisan itu. Itulah kesetiaan santri kepada kiai. Nah, kemudian santri identik dengan tasawuf. Santri identik dengan tasawuf. Kenapa? Karena Islam tanpa tasawuf, Islam yang kering.